Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai perencanaan pajak penghasilan pasal 21. Sebelum kita masuk ke dalam materi yang terlalu jauh, sebaiknya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih pengertian dari pajak penghasilan pasal 21? Ya, pajak penghasilan pasal 21 merupakan jenis pajak yang dikenakan terhadap penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan atau pembayaran lain yang diterima oleh pegawai, bukan pegawai, mantan pegawai, penerima pesangon, dan lain sebagainya. Adapun dasar hukum yang mengatur pajak penghasilan pasal 21 yaitu yang pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 149 Tahun 2000. Yang kedua, Peraturan Nomor 32/PJ/2015 petunjuk pelaksanaan dalam memotong, menyetor, dan melaporkan PPh pasal 21. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Yang keempat, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 16/PJ/2016. Yang kelima, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 dan 102/PMK.010/2016. Selanjutnya kita akan mengetahui objek pajak PPh pasal 21. Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan pasal 4, yang pertama, setiap tambahan kemampuan ekonomis. Yang kedua, yang diterima maupun diperoleh. Yang ketiga, berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia. Yang keempat, dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan. Yang kelima, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Selanjutnya, subjek pajak PPh pasal 21. Berdasarkan Peraturan Nomor 32/PJ/2015 pasal 3, yang termasuk ke dalam subjek pajak PPh 21 diantaranya. Yang pertama, pegawai atau karyawan. Yang kedua, penerima uang pesangon, pensiun, tunjangan hari tua, termasuk ahli waris yang juga merupakan wajib pajak PPh 21. Yang ketiga, bukan pegawai yang memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa, meliputi tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, seperti pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, dan lain sebagainya. Seniman, seperti pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, dan lain sebagainya. Yang keempat, anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap di perusahaan yang sama. Yang kelima, mantan pegawai. Yang keenam, peserta kegiatan yang memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaan dalam suatu kegiatan, meliputi peserta perlombaan di segala bidang, peserta rapat, peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu, peserta pendidikan dan pelatihan, peserta kegiatan lainnya. Selanjutnya kita akan mengetahui siapakah pemotong PPh pasal 21. Berdasarkan Peraturan Nomor 16/PJ/2016 pasal 2 ayat 1, pemotong PPh pasal 21 terdiri dari yang pertama, pemberi kerja, baik orang pribadi maupun badan, baik itu cabang, perwakilan atau unit. Yang kedua, bendahara atau pemegang kas pemerintah. Yang ketiga, dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun secara berkala atau THT atau JHT. Yang keempat, orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar honorarium, komisi, fee, atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi ataupun imbalan lain kepada peserta pendidikan atau pelatihan serta pegawai magang. Yang kelima, penyelenggara kegiatan.
Kita telah mengetahui isi dari PPh pasal 21, baik dari pengertian, dasar hukum, objek, subjek, hingga pemotong. Kali ini kita masuk ke dalam pembahasan inti, yaitu metode perencanaan PPh pasal 21. Dalam hal ini, terdapat 4 cara atau 4 metode perencanaan yang dapat dilakukan dari PPh pasal 21. Yang pertama menggunakan metode net, yang kedua menggunakan metode gross, yang ketiga menggunakan metode gross up, dan yang keempat bisa menggunakan metode mix atau campuran. Kita akan membahas metode satu persatu. Yang pertama kita mulai dari metode net. Dalam hal ini jumlah PPh pasal 21 yang terutang akan ditanggung oleh perusahaan yang bersangkutan, baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk benefit in kind. Metode ini dikenal dengan PPh ditanggung perusahaan. Gaji yang diterima oleh karyawan tidak dikurangi dengan PPh pasal 21, karena perusahaan yang menanggung biaya atau beban PPh pasal 21 tersebut. Contohnya seperti yang ada di layar. Metode selanjutnya yaitu metode gross. Dalam hal ini, jumlah PPh pasal 21 yang terutang akan ditanggung oleh karyawan itu sendiri, sehingga benar-benar mengurangi penghasilan. Nah, dalam hal ini, sudah mulai terlihat perbedaan antara metode gross dengan metode net. Kalau metode net tadi, perusahaan yang membayarkan. Kalau metode gross ini, karyawan sendiri yang membayar. Contohnya dapat Anda lihat di layar. Metode yang ketiga yaitu metode gross up. Pada PPh pasal 21 diberikan dalam bentuk tunjangan, maka jumlah tunjangan tersebut akan menambah penghasilan karyawan dan dikenakan PPh pasal 21. Dengan metode gross up, besarnya tunjangan pajak akan sama dengan jumlah PPh pasal 21 yang terutang untuk masing-masing karyawan. Contohnya seperti yang ada di layar. Metode yang keempat yaitu metode mix atau campuran. Metode ini bertujuan untuk membagi beban pajak PPh pasal 21 antara yang harus ditanggung perusahaan maupun yang harus ditanggung karyawan. Hal ini merupakan kebijakan perusahaan terkait remunerasi karyawan, yang tentunya harus mempertimbangkan berbagai aspek dan idealnya tertuang di dalam kontrak kerja. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.